Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku di channel Ayung Tian. Nah, kali ini aku mau bikin video mengenai cara membuat yogurt di Magicom. Kira-kira berhasil apa enggak ya? Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu ya, sebagai dukungan kalian untuk channel aku. Nah, sekarang aku udah siapin bahan-bahannya. Ini ada Magicom. Ini sebenarnya Magicom udah aku beli sekitar sebulan yang lalu. Aku beli ini karena kebetulan di rumah aku cuma punya yang kecil, yang ukuran 1 liter. Makanya aku perlu yang lebih gede. Aku beli yang ini. Kebetulan aku beli merek Yongma. Nah, Magicom ini punya beberapa menu. Ada buat bikin nasi goreng, terus ada buat beras merah, bisa buat kukus, bikin bubur, bikin sup, ada bikin cake juga. Nah, yang bikin aku penasaran, ini tuh bisa bikin yogurt. Nah, biasanya aku tuh bikin yogurt itu manual, jadi dipanasin dulu di kompor gitu. Nah, ini aku penasaran banget apakah pakai ini akan lebih praktis dan rasanya lebih enak. Makanya kita coba yuk. Bahan-bahan yang aku gunain untuk bikin yogurt, di sini ada susu fresh milk sama yogurt. Ini yogurt biang. Kalian bisa pakai merek apa aja, yang penting yang rasanya plain ya. Ini yang aku gunain merek Biocool, 1 cup gini 80 ml. Ini nanti aku pakai cuma 3 aja ya. Nah, susu yang aku gunain di sini 2 liter. Ini dari merek Diamond. Kalian bisa pakai merek apa aja, pakai susu UHT juga bisa. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama-tama aku akan masukin dulu susu fresh milk-nya. Nah, usahain tangan kalian harus bersih ya, jangan lupa cuci tangan dulu. Nah, ini susunya udah aku masukin semuanya ya. Terus aku akan masukin biang yogurtnya. Nah, ini udah aku masukin semuanya. 2 liter susu sama 3 yogurt yang tadi ini. Ini aku sisain 1 buat nanti jadi perbandingan kalau misalnya yogurtnya udah jadi ya, rasanya sama apa enggak. Nah, untuk perlengkapannya ini jangan lupa dicuci bersih dulu ya, diusahakan steril jadi biar tidak terkontaminasi. Sekarang aku aduk ya. Ini kita aduk sampai rata. Nah, sekarang aku masukin. Nah, ini udah aku nyalain ya Magicom-nya. Terus kita langsung kepilih ke menunya. Setelah kita pilih menu yogurt, kita bisa atur waktunya. Di petunjuknya sih untuk membuat yogurt ini tuh dari 8 sampai 12 jam. Tapi di sini aku pilih yang 8 jam aja. Karena kenapa? Kalau misalnya 12 jam semakin lama rasa yogurt itu akan semakin asam karena terlalu lama difermentasi. Setelah kita atur jamnya, ini kan udah 8 jam, kita langsung start aja. Nah, udah kita tinggal tunggu deh 8 jam kemudian. Oke, sekarang udah lewat dari 8 jam. Ini yogurtnya udah jadi. Kita cek sama-sama ya. Nah, ini teksturnya kayak gini. Ini udah kental banget. Ini sih udah oke kalau menurut aku. Nah, kalian bisa cobain sedikit aja untuk ngetes rasanya.
tingkat keasamannya udah pas apa belum. Ini tadi udah aku cobain dan menurut aku ini udah pas. Nah, kalau misalnya menurut kalian asamnya masih kurang, kalian bisa tambahin lagi settingan waktunya, bisa tambahin 1-2 jam lagi. Di sini kan maksimalnya 12 jam. Nah, semakin lama maka rasanya akan semakin asam. Nah, tadi kan aku bikin yogurtnya ini tuh menggunakan 2 liter susu fresh milk dan 3 cup biang yogurt yang berukuran 80 ml. Sebenarnya dengan kalian menggunakan 2 cup aja itu udah cukup. Untuk yogurt yang udah jadi ini, nanti aku akan pindahin ke 3 wadah ini. Nah, yang pertama, wadah pertama rencananya aku mau bikin minuman. Jadi nanti aku akan tambahin lagi gula, air, sama perasa makanan untuk dijadiin minuman. Nah, yang kedua ini wadah ini nanti rencananya aku mau bikin yogurt juga, cuman versi yang lebih kentalnya. Jadi sama ditambahin juga perasa, cuman ini lebih kental. Kalau ini kan tadi minuman akan lebih encer. Untuk yang terakhir yang wadah kecil ini nantinya nggak akan aku tambahin lagi apa-apa. Ini originalnya dari yogurt ini. Jadi plain aja aku akan simpen untuk nantinya bisa dijadiin sebagai biang lagi untuk bikin yogurt selanjutnya. Oke, kita pindahin dulu ya. Nah, yogurtnya udah aku pindahin ke tempat ini. Ini aku jadiin 3 tempat. Yang 2 tempat ini ukurannya masing-masing 1 liter. Sama ini yang kecil, ini 270 ml, tapi ini nggak penuh isinya. Ini yang nantinya aku mau jadiin biang untuk bikin yogurt selanjutnya. Jadi ini aku akan masukin dulu ke kulkas, aku akan dinginin dulu sekitar 1-2 jam, fungsinya untuk menghentikan proses fermentasinya. Oh ya, kalian jangan simpen ini di freezer ya, karena akan merusak yogurtnya, jadi simpan aja di chiller. Dan kita akan tunggu beberapa jam lagi. Halo semuanya, nah ini yogurtnya udah aku simpen, udah aku diemin di kulkas. Ini udah dingin, ini udah aku simpen semalaman. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian mau langsung olah yogurtnya kan bisa simpen di kulkas selama 1-2 jam aja udah cukup, yang penting udah dingin. Sekarang aku mau nyobain dulu, aku mau bandingin dulu yogurtnya yang ini, yang tadi yang biangnya sama yang udah jadi. Aku udah cobain rasanya. Kalau yang Biocool ini rasanya lebih ada manis-manisnya. Kalau misalnya yang ini, yang buatan aku ini, rasanya itu yogurt yang plain banget dan cuman ada rasa asam aja, tanpa ada manis-manisnya. Yang ini aku akan simpan lagi ke kulkas untuk nantinya aku bikin lagi yogurtnya. Nah, sekarang dari 2 box ini, yang 1 box ini yang 1 liter, ini aku mau jadiin minuman yogurt. Jadi nanti ini aku akan masukin dulu ke sini. Untuk membuat minuman yogurt, bahan-bahannya di sini cuma ada yogurt yang plain, terus ada air gula, sama ini perasa makanan dan pewarna makanan. Ini kebetulan aku cuma punya 1 aja yang strawberry. Nah, air gulanya ini tadi aku bikin 1 liter air sama 250 gram gula pasir. Kalau misalnya untuk gulanya sih opsional, kalian bisa pakai seberapa aja, tergantung selera kalian ya. Nah, ini yogurtnya udah aku tuang ke sini. Aku mau masukin air gulanya, aku masukin sedikit-sedikit dulu ya, sambil dicobain seberapa manisnya sama seberapa encernya. Nah, ini yogurtnya udah aku campur sama air gula tadi. Menurut aku sih ini kekentalannya udah cukup ya kalau untuk minuman segini. Jadi nggak terlalu cair banget, nggak kental banget. Ini juga udah aku cobain, rasa manisnya udah pas, ada asamnya, ada manisnya. Nah, sekarang aku mau nambahin perasa sama pewarna. Nah, ini udah aku tambahin perasa makanan sekaligus pewarna. Udah aku cobain juga rasanya, udah pas menurut aku. Habis ini nanti aku bakal masukin dulu ke botol ya.
Nah, ini yogurtnya udah aku masukin ke botol. Ini yang tadi jadinya 7 botol. Ini botolnya yang ukuran 250 ml. Ini yang 3 ini aku tambahin jelly. Ini opsional aja sih. Tapi aku mau kasih tahu dulu kalau misalnya yogurtnya dicampur dengan jelly atau potongan buah, dia akan bertahan di kulkasnya selama seminggu aja. Nah, kalau misalnya yang kayak gini, yang hanya yogurtnya aja, ini bisa tahan sampai sebulan. Lanjut ke yogurt yang kedua, ini yang box yang kedua. Yang ini sengaja aku nggak tambahin air lagi, hanya dengan sirup aja karena aku pengen dapat tekstur yang lebih kental. Jadi ini nantinya bisa buat bikin salad buah ataupun bisa langsung dimakan. Nah, nanti aku akan pindahin ke tempat yang kecil-kecil ini jadi sekali makan, jadi biar nggak kecampur-campur. Jadi kalau misalnya mau digunain ya pakai satu gini gitu. Nah, ini aku mau langsung campurin aja ke sini ya. Nah, ini kalian mau pakai sirup rasa apa aja sih terserah, ataupun kalian mau pakai air gula juga nggak apa-apa. Cuman ini aku pengen ada rasa asam-asamnya dari sirsak, jadi aku makanya pakai sirup ini. Kalau untuk kalian yang lagi diet, kalian bisa pakai gula yang khusus buat diet, kan ada juga ya. Nah, kalau misalnya ini udah ditempat-tempatin ke sini, udah dipisah-pisahin, kalau misalnya mau ditambahin buah, potongan buah juga itu akan lebih enak sih. Jadi itu opsional aja sih. Makanya aku pisahin ke tempat-tempat kayak gini, jadi biar sekali makan, sekali habis. Nah, ini udah aku campurin. Tadi aku pakai 3 tutup ini. Ini udah aku cobain, rasanya udah pas, manisnya pas, asamnya pas. Terus ini juga kekentalannya udah cukup menurut aku. Dan sebenarnya aku lebih suka yogurt yang kayak gini sih. Jadi emang yang teksturnya masih kental kayak gini. Nah, sekarang aku mau pindahin ke tempat yang lebih kecil. Ini udah aku pindahin yogurtnya ke jadi 4 wadah gini. Ini wadahnya ukurannya 270 ml, jadi dapat 4 wadah gini. Buat kalian yang mau usaha, ini cocok banget buat jadiin ide peluang usaha kalian di rumah. Nah, kalau misalnya untuk jualan, mungkin kalian bisa ganti susunya pakai susu HT yang lebih murah, itu juga bisa. Terus yogurtnya kalian pakai 2 aja. Kalau misalnya 2 liter susu, pakai 2 yogurt yang tadi yang merek Biokul itu, atau merek lain juga bisa, nggak apa-apa, kalian cari yang lebih murah juga ada. Nah, sekian video pembuatan yogurt aku menggunakan Magicom ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat kalian. Nah, kalau misalnya kalian mau coba di rumah tapi nggak punya Magicom yang kayak aku, kalian bisa juga bikin secara manual. Resepnya udah banyak kok di YouTube, kalian cari aja cara membuat yogurt manual gimana. Tapi kalau misalnya kalian yang kebetulan punya Magicom kayak aku, kalian bisa langsung coba aja di rumah. Kalau misalnya ada masukan, kritik, dan saran juga silakan bisa tulis di komen. Terima kasih semuanya yang udah ngikutin dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!